تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Makassar. Baik, barakallahu fiik. Silakan pertanyaannya. Siap. Sekitar 3 pertanyaan, Ustaz. Kita cukupkan 2 pertanyaan saja karena kita terbatas waktu. Silakan. Oh iya. Nah. Ya. Bismillah. Pertanyaan pertama. Bagaimana kiat bagi seorang penuntut ilmu dan seorang yang rajin ibadah dan seorang yang takut meninggalkan yang halal. Tapi sekarang ini dia sedang futur dalam menuntut ilmu, dalam ibadah serta bergampangan dalam berbuat dosa. Itu bagaimana kiat-kiatnya? Baik, itu masalah ya untuk seorang penuntut ilmu ketika ditimpa oleh futur, putus semangat atau turun semangat. Kemudian dia mengarah kepada hal-hal yang negatif. Itu dari hal yang harusnya pertama untuk memperbaikinya, kiat yang pertama dia bertobat dari hal itu. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Mohon ampunan kepada Allah. Kalau dia diampuni oleh Allah, akan diangkat hal itu dari dirinya dan akan diberi semangat di dalam beribadah. Sebab dosa itu membuat seorang terpuruk, jatuh di dalam kubang yang mungkin sulit dia keluar darinya. Nah, itu dia harus berhati-hati dari hal yang seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan, pada saat-saat bergeliman dengan rahmat dan kebaikan, kemudian dia justru bergampangan dengan hal yang dibenci dan berbau dosa, maka itu adalah perkara yang sangat buruk bagi seorang hamba. Maka dia harus bertobat dari hal tersebut. Nabi SAW bersabda, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap amalan itu ada semangatnya, dan di belakang semangat ada kurang semangat, ada lesu. Siapa yang pada saat dia lesu tetap di atas sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk. Dia lesu misalnya baca Quran, tapi dia banyak berzikir. Iya. Dia lesu misalnya berzikir, dia banyak bertobat. Dia bisa banyak bersyukur, banyak pintu ibadah. Pintu-pintu ibadah yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan. Ya paling tidak, kalau dia tidak bisa bikin apa-apa, lesu untuk bikin apa-apa, jangan dia berbuat sesuatu yang menodai lembaran-lembaran hidupnya. Itu harusnya yang dia kerjakan. Kalau dia di kondisi lesu tetap di atas sunnah, maka itu dia mendapat petunjuk. Tapi kalau dia kepada selain itu, maka kata Nabi, maka dia telah binasa. Itu perkara yang bisa membahayakan seorang hamba. Kemudian yang kedua, jangan banyak sendirian. Tapi dia berada di tengah banyak orang atau di posisi-posisi yang dia bisa lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian yang ketiga, dia berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Kemudian yang keempat, dia perkecil volume cinta dunia di dalam dirinya. Kemudian yang kelima, jangan terlalu panjang angan-angan. Selalu ingat kematian, penghancur kelezatan. Ingat saat sakaratul maut. Ingat ketika berdiri di padang mahsyar. Ingat akan sorga, akan neraka. Semuanya dari hal-hal yang menghardik jiwa. Nah, kalau itu dia lakukan, maka insyaallah ta'ala itu obat-obat yang bisa memperbaiki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghiasi hati-hati kita dengan keimanan, menjadikannya sebagai persemian untuk kebaikan, dan menyirnakan
dari kegelapan-kegelapan dosa dan maksiat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.